Halo guys, kembali lagi bersama kami dari kelompok HSBC. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang topik bank dan lembaga keuangan mengenai jasa fintech, investasi untuk mahasiswa, dan tips-tipsnya. Video ini kita mewakili sebagai murid dari Universitas Majung. Kali di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya James Setiawan sebagai CEO, lalu ada Meliona sebagai Vice CEO, yang ketiga ada Modi Aulia sebagai HDR, dan Jana Siang M sebagai Finance. Poin ini akan dijelaskan oleh teman saya Meli tentang jenis-jenis fintech, pengertian fintech, dan produk-produk dari fintech. Silakan. Iya, jadi fintech sendiri ini merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan dari teknologi. Produk fintech ini biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Dan menurut OJK sendiri dilihat dari jenisnya, penyelenggaraannya jenis fintech ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada fintech 2.0 dan fintech 3.0. Dan jenis jasa fintech ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada crowdfunding, yang kedua adalah microfinancing, yang ketiga P2P lending service, keempat market comparison, dan kelima ada digital payment system. Nah, yang selanjutnya ini kita mengambil dari contoh mobile banking. Nah, seperti yang kita tahu, kita pasti sering dengar lah ya tentang mobile banking. Tetapi mobile banking sendiri ini nggak hanya ada kelebihannya aja, tentunya ada kekurangannya. Yaitu yang pertama, kelebihannya itu adalah nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Dan kedua adalah dapat mengetahui saldo yang ada di ATM tanpa harus pergi ke bank. Jadi kita bisa mengetahui saldo hanya dari aplikasi bank itu sendiri. Jadi kita udah nggak perlu nih repot-repot harus keluar rumah, pergi ke bank dulu. Dan selanjutnya adalah bisa melakukan berbagai transaksi bank tanpa harus pergi ke bank. Sama seperti kaitannya pada poin pertama, jadi kita nggak usah nih kita perlu ke bank, repot-repot, dan kita udah gampang, udah bisa melakukan transaksi apapun saja dalam satu waktu, nggak perlu pergi ke bank. Dan tapi selain itu pastinya ada kekurangannya dari mobile banking itu sendiri. Nah, kekurangannya ada yang pertama rawan kejahatan online. Nah, seperti yang kita tahu, pasti banyak nih sering ada cerita-cerita gitu ya, kejahatan online yang berkaitan dengan minta kode OTP dong atau minta PIN dong kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah rawan terkena serangan malware atau virus. Nah, udah biasa nih pada kalau misalnya anak-anak yang atau orang-orang yang suka teknologi atau apapun itu udah biasa pasti dengerinnya ada malware atau virus. Kan karena ini pakai mobile banking, karena ini aplikasi pasti bisa rentan lah terkena virus atau malware itu sendiri. Nah, selanjutnya tidak bisa akses internet banking kalau lagi di daerah terpencil atau koneksi internet yang lambat, seperti itu yang bisa menghambat dalam aktivitas mobile banking itu sendiri. Jadi itu guys, penjelasan dari fintech. Mungkin yang dijelaskan rekan saya ini mungkin jauh dari lengkap, tapi rekan saya menjelaskan poin-poinnya, memperbolehkan teman-teman untuk mengetahui sedikit poin penting dari fintech. Lalu yang selanjutnya saya akan bahas tentang poin seberapa penting sih investasi itu. Seperti yang kita tahu, mungkin salah satu dari kita yang belum mulai investasi, benak yang terlewat dari pikiran kita itu adalah investasi itu soal kayak seperti diagram tentang perhitungan saham. Kita yang belum tahu melihat beberapa kelompok orang yang berdiskusi. Tapi kenapa orang itu harus melakukan investasi?
Pada dasarnya, investasi itu hanya ingin pada dasarnya memberikan bonus dana dari mungkin gaji yang kita miliki. Seperti yang kita tahu, kebutuhan kita sehari-hari itu kita membutuhkan beberapa tipe kebutuhan seperti kebutuhan dasar, kebutuhan pengkap, kebutuhan barang mewah, mau itu kebutuhan seperti goal kita, terus atau kebutuhan yang seperti keluarga atau yang udah berkeluarga, kita semua itu membutuhkan uang untuk melengkapi kebutuhan kita. Tapi uang saja itu tidak cukup karena setiap tahunnya produk-produk yang ada di tahun kita sepertinya itu lalu kita bandingkan dengan tahun 2030 seperti mungkin harganya akan naik akibat inflasi. Sama seperti contoh di presentasi ini seperti mie instan itu tahun 2002 itu hanya 800 dan meningkat di 2002 sebesar 2,8 ribu. Dan sama seperti minyak goreng juga tahun 2002 itu 4.800 per liter dan tahun 2002 itu 25.000 per liter. Itu akibat dari inflasi. Maka dari itu adalah pentingnya kita melakukan investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah usaha kita mengelola dana agar menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan investasi, kita bisa meningkatkan kemampuan kita seperti meningkatkan kekayaan kita atau aset yang kita sudah miliki. Misalnya saat kita membeli tanah di tahun ini, tentu tahun-tahun yang berikutnya tanah kita yang kita beli itu akan naik berkali-kali lipat mungkin yang memberikan keuntungan ke kita. Di sini kita bisa menemukan beberapa bentuk macam investasi seperti mendirikan usaha, lalu properti, yang lalu menyimpan emas dan pasar modal. Ada tiga produk pasar modal yang kita berikan di video ini seperti saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah bukti kepemilikan usaha atau suatu usaha perusahaan. Jadi atau kamu beli suatu saham perusahaan, itu berarti kamu sudah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, serta juga hak penerimaan kekayaan. Yang kedua, obligasi merupakan suatu surat utang jangka menengah sampai panjang yang dipindah tangankan yang isinya tentang janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Tiga, juga yang terakhir adalah reksadana. Reksadana ini merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Terdapat beberapa macam bentuk investasi, namun dilihat dari segi keuntungan, dari tahun 2006 hingga Januari tahun 2016, selama 10 tahun menunjukkan bahwa reksadana return atau keuntungan terbanyak sebagai salah satu sumber pendapatan di pasar modal. Next. Selanjutnya, pengertian dari reksadana. Dengan melakukan investasi reksadana atau saham bisa mengubah pendapatan linier kita seperti kenaikan gaji menjadi pendapatan eksponensial atau passive income dengan investasi yang rutin. Minimal menyisihkan 100.000 per bulan untuk dimasukkan ke dalam investasi. Next. Nah, rekomendasi dari kami yaitu bibit. Kenapa? Karena berdasarkan keuntungan dari fiturnya ini, dengan menanamkan modal 100.000 selama 12 bulan penuh, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% atau rupiah 1.260.000. Dan dengan berinvestasi di reksadana bibit bisa dimulai dari rupiah 10.000, dapat berinvestasi tanpa komitmen serta dana dapat dicairkan kapanpun dengan cepat. Jadi ada tips aman memilih investasi. Yang pertama, kenali profil investasi diri. Setiap orang mempunyai profil investasi yang unik.
karena masing-masing individu memiliki tujuan investasi. Jangka waktu investasi, penerimaan terhadap risiko, dan mengharapkan tingkat return atau yang tidak sama. Yang kedua, jenis produk sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada pengenalan profil investasi, maka seseorang bisa memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan diri sendiri. Yang ketiga, aspek legalitas dan bidang usaha. Setelah memahami jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, saat akan membeli produk investasi harus memastikan lembaga penjual atau yang menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha sebagai bidangnya. Aspek yang terakhir itu memahami regulator. Memahami regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi skala penting. Hal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di masa mendatang. Nah, jadi tidak ada kata terlambat guys untuk kita mulai investasi. Kita mulai investasi hanya kan ingin menambah keuntungan kita. Jadi dengan mungkin pertimbangan dari sebelumnya bisa berikan kalian penilaian tentang investasi yang akan kalian pilih. Yang hal yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana cara kita itu mengontrol uang yang keluar. Saat kita berinvestasi mungkin kita mendapatkan beberapa keuntungan. Seperti salah satunya kekayaan kita menambah atau kemampuan finansial kita menambah. Tapi jangan kita samakan gaya hidup kita sesuai dengan kenaikan kekayaan kita. Kita harus sebagai orang yang baik, sukses, dan itu harus irit. Jadi kita itu harus mempertimbangkan kebutuhan kita. Belajar menyimpan uang itu adalah hal yang baik. Jadi selalu konsisten untuk menambah jumlah uang setiap mungkin sesuai kemampuan di investasi, dan jangan lupa untuk tetap konsisten. Terakhir, pilihlah bibit untuk sumber investasi kalian karena bibit itu bukan investasi bodong. Kata Deddy Corbuzier. Sekian dan terima kasih.